Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Imam Kabali selaku Ketua Kepala Sekolah UPT SD Negeri Lojo II serta Bapak Ibu Guru Pendidik SD Negeri UPT SD Negeri Lojo II yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1 4 budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Wiji Andayani SPD CGP Angkatan 11 kelas 01A Kabupaten Blitar. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu terhadapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita mandikan seperti Nabi yang baru kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun acara pada susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, dan yang terakhir yaitu kegiatan inti sekaligus menutup acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin Bapak Ibu begini. Hadirin mohon duduk kembali. Menjadi acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Lojo II. Kepada Bapak Imam Kabali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Wiji Andayani SPD selaku
calon guru yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Jogja 2. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan, diberi berpanjang sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan pada sehat walafiat tanpa suatu Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beri pahala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita selalu istiqomah bisa menjalankan semua syariatnya sehingga nantinya kita bisa menantikan saatnya besok hari yaumil Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada panjenengan Ibu Ciandiani SPD yang telah penuh dedikasi menempuh perjalanan sebagai calon guru penggerak. Kita tahu sebagai calon guru penggerak karena tugas harinya, namun merupakan tanggung jawab yang besar, membutuhkan komitmen untuk terus belajar, berkembang dan menginspirasi. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari panjenengan Ibu Ciandiani SPD yaitu tentang diseminasi modul 1 dan 4 budaya positif. Dan hari ini akan membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oleh karena itu kita tahu bahwa disiplin positif ini adalah pendekatan yang menitik beratkan pada pengembangan karakter siswa melalui penghargaan, pemahaman, dan pengajaran yang konstruktif. Jadi bukan hanya sekedar hukuman. Dengan pendekatan ini kita tahu tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga membantu siswa kita untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan dan yakin bahwa nanti di dalam pemaparan, di dalam pemahaman dan pengalaman yang akan dibagikan atau disampaikan oleh beliau pada hari ini, saya yakin akan sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi kita sebagai pendidik, tetapi juga bagi seluruh warga sekolah dalam menciptakan iklim belajar yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu, semoga nanti apa yang disampaikan kita selalu berharap semoga bermanfaat, ada barokah, maslahah, fitrah dunia serta akhirat, yang akhirnya mendapat ridho dari Allah SWT dan diberi kelancaran sesuai yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya adalah doa kepada Ibu Alim, dipersilakan. Ciandiani bisa bermanfaat dan acaranya berjalan dengan lancar, mengharapkan
menunjang ajaran ini yaitu pengertian destinasi modul 1.4 budaya positif, memberikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Wiji Andayani. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan sekaligus menutup acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara berada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Hamdani selaku Kepala UPTSD Negeri Lojo II. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTSD Negeri Lojo II yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Wiji Andayani SPB, CGP Angkatan 11 kelas 1A Kabupaten Blitar, UPT SD Negeri Lojo II. Bapak Ibu Guru, mohon maaf kok kelihatannya hari ini karena sudah siang mana semangatnya? Nanti kalau saya bilang UPT SD Negeri Lojo II jaya jaya jaya, ngoten nggih? UPT SD Negeri Lojo II jaya jaya jaya. Terima kasih, masih semangat. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya menjak ke materi, tentunya semua Bapak Ibu sudah tahu apa ya yang ada di benak panjenengan. Budaya positif itu apa kira-kira Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Monggo, Bu Ida, monggo. Oke, bagus sekali. Yang lain? Bu Ai, apa Bu? Kira-kira budaya positif yang ada di benak panjenengan? Lingkungan atau pemahaman yang menerapkan nilai-nilai positif dalam memahamkan dan menerapkan pemahaman yang baik. Oke, terima kasih luar biasa nih Bapak Ibu. Inti dari panjenengan yang sudah disampaikan itu adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai positif. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan sebelum ke nilai budaya positif Bapak Ibu. Adapun tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat ya Bapak Ibu, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang dimaksud budaya positif itu sendiri di dalam sekolah apa Bapak Ibu? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya pembelajaran itu ada dua Bapak Ibu. Pendidikan yang berpusat pada guru, yang kedua adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Untuk Bapak Ibu guru di sini selama ini sudah menerapkan bagaimana Bapak Ibu? Pendidikan yang menerapkan kepada siapa kira-kira? Kepada murid ya. Kalau kepada guru itu intinya seorang murid harus tunduk kepada gurunya. Gurunya memerintah ini itu, muridnya harus tunduk ya.
kita saling mengingatkan kembali bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Selanjutnya bernalar kritis, bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, berbineka global. Nah, ini kita ada konsep ya Bapak Ibu di dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini Bapak Ibu kita akan mengulas. Di sini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan keberlanjutan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini mari kita ulas satu persatu Bapak Ibu guru. Nah, di dalam perubahan paradigma belajar itu kira-kira apa saja? Di sini perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Nah, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu digarisbawahi bahwa kita itu ada di sekolah Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menyediakan lingkungan yang positif, di mana kita selalu membuat suasana aman, nyaman, khususnya untuk siswa, supaya dia nanti pada saat proses belajar mengajarnya bisa berpikir dengan jernih, bisa bertindak dengan hal-hal yang positif. Nah, terutama ini bisa menciptakan dengan merdeka Bapak Ibu, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ya, seorang siswa itu memiliki suatu karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus tahu kebutuhan mereka masing-masing. Kita melihat dia dari kebutuhan awalnya. Dia mampu nggak kira-kira kalau mau diajak ke depannya itu, setiap anak kan memiliki potensi yang berbeda-beda nih. Ada yang bisa diajak cepat, ada yang diajak lambat. Nah, dengan seperti ini kita harus tahu Bapak Ibu, setiap kebutuhan peserta didik kita itu berbeda. Kita selalu berpedoman dengan kembali lagi profil pelajar Pancasila yang ada 6 komponen tadi. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma lama. Pembelajaran dengan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran. Nah, sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Dari sini tadi kita bisa membedakan ya Bapak Ibu, paradigma baru dan paradigma lama. Kalau paradigma lama, seakan-akan kita itu sebagai seorang pendidik, kita yang aktif, tetapi anak kita
harus benar-benar berpusat kepada anak, berpusat kepada murid. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini kita bisa membedakan perbedaan paradigma lama dan paradigma yang baru. Yang lama Bapak Ibu, paradigma lama itu perilaku guru dalam mengajar, transfer pengetahuan. Nah, gurunya itu hanya sebagai ceramah, hanya mentransfer. Guru berperan di depan hanya menyampaikan materinya saja, teorinya saja disampaikan kepada anak-anak. Sumber ilmu, iya betul pada waktu itu. Guru itu sebagai sumbernya Bapak Ibu. Anak-anak hanya dia, gurunya di depan sebagai sumbernya. Anak-anak mendapatkan ilmunya itu sumbernya hanya diperoleh dari gurunya saja. Berorientasi pada kurikulum Bapak Ibu. Nah, dia selalu berpegang dengan kurikulumnya yang berlaku pada waktu itu. Bagaimana dengan perilaku siswanya? Bagaimana dengan muridnya pada waktu itu Bapak Ibu? Tentunya pasif di sini, ya. Pasif, hanya dia. Individual. Dia sendiri, hidup sendiri. Piye caranya dia memecahkan masalahnya? Berbasis fakta. Ya. Kalau di paradigma baru, bagaimana ini perilaku guru dalam mengajar? Sudah sangat berubah Bapak Ibu. Sebagai fasilitator, motivator, mediator Bapak Ibu. Jadi di sini itu Bapak Ibu gurunya sebagai fasilitasnya, mediatornya, sebagai panutan dan konsultan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sebagai panutan ya kita sebagai seorang pendidik kita harus memberikan budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga bisa menanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana di dalam paradigma baru ini untuk perilaku siswanya Bapak Ibu? Kolaboratif, aktif tentunya ya. Yang awalnya di paradigma lama itu siswanya hanya pasif, di sini dituntut aktif Bapak Ibu. Jadi anak itu bisa memecahkan suatu solusinya, bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan dia tidak individu Bapak Ibu. Dia harus bisa kolaboratif, dia harus bisa berkumpul dengan temannya, memecahkan masalahnya bersama teman-temannya Bapak Ibu. Tidak boleh berpikir secara individual. Konstruktif, berbasis masalah. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya sangat luar biasa, di mana antara paradigma lama dan paradigma baru. Bapak Ibu ngantuk, ngantuk ya? Tepuk semangat, semangat, semangat. Terima kasih Bapak Ibu, dihilangkan mengantuknya ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu cara kita untuk mengubah diri? Coba tolong diperhatikan Bapak Ibu. Di sini kita akan memberikan stimulus responnya. Apa saja di sini Bapak Ibu? Realitas kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon kita. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikirnya menang atau kalah. Ini adalah stimulus responnya. Kemudian apa teori kontrolnya Bapak Ibu? Realitas kebutuhan kita itu ternyata berbeda Bapak Ibu. Ya, di sini ada perbedaan stimulus respon kita dan teori kontrolnya. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda
bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini Bapak Ibu perlu digarisbawahi ya, bahwa yang bisa mengkondisikan dan mengkoordinir, mengontrol diri itu hanya kita sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan di orang lain. Nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Anda tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari sini? Belum ya? Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bapak Ibu? Nah, disiplin. Pengertian disiplin di sini Bapak Ibu, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan Bapak Ibu. Sifatnya positif ya. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin Bapak Ibu. Jadi kita itu harus menanamkan rasa disiplin kita itu tumbuhnya dari diri dulu Bapak Ibu. Ini memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri kita Bapak Ibu untuk mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang bisa kita hargai itu adalah yang bersifat positif. Tentunya Bapak Ibu kembali lagi bahwa nilai-nilai positif itu tumbuhnya berasalnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, setelah disiplin, di sini ada pengertian suatu disiplin positif. Disiplin positif, pendekatan dalam mendidik anak yang menekankan pada penggunaan strategi yang bersifat membangun dan mendukung daripada menggunakan hukuman atau ancaman. Bapak Ibu, kita sekarang sudah dilarang untuk menggunakan hukuman dan ancaman kepada murid-murid kita. Kemudian pendekatan ini memandang anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang secara positif ketika mereka diberi dukungan dan bimbingan yang sesuai. Nah ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ternyata dengan pendekatan seperti ini Bapak Ibu, kita itu kan sering ya, bahkan setiap hari kita menemui anak-anak kita, murid-murid kita itu tidak luput dari suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus berusaha menghindari suatu hukuman atau ancaman sehingga anak didik kita itu tidak perlu takut. Nah, ini materi selanjutnya, nanti kita akan menemukan strategi-strategi itu Bapak Ibu. Bagaimana contohnya apa kira-kira Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif? Di sini salah satu masalah yang saya unggah Bapak Ibu, anak itu melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu di sekolah. Ini misalnya saja ya, ada seorang siswa tidak sengaja merusak sarana prasarana sekolah Bapak Ibu. Guru bisa mengajaknya membersihkan kekacauan tersebut bersama-sama. Ini memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tanggung jawab atas tindakannya tanpa merasa dipermalukan. Contohnya Bapak Ibu, yang saya temukan
saya temui itu kebetulan ada tulisan yang kurang positif Bapak Ibu di tembok kamar mandi. Akhirnya di situ gaduh Bapak Ibu. Ada temannya yang melaporkan ke kantor Bapak Ibu. Bu, si A coret-coret tembok Bu dengan kata-kata seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu cara kita menenangkan anak tersebut? Bagaimana cara kita membersihkan kekacauan tersebut? Di sini Bapak Ibu, ya kita memanggil anak tersebut, misalnya ke dalam kantor, menanyakan dulu, ya, menanyakan, jangan sampai ditanyakan secara langsung dengan teman-temannya yang lain. Di sini dia nanti akan minder. Jadi di sini kita berperan memberikan kesempatan itu kepada anak untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diperbuatnya. Kemudian di sini kita memberikan motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kira-kira apa saja motivasinya Bapak Ibu? Nih, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini Bapak Ibu, ternyata suatu motivasi itu juga terdorong secara sadar dan tidak sadar Bapak Ibu. Ini ada 3 ya Bapak Ibu motivasinya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oh gini misalnya, murid itu mau melaksanakan disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, atau dia itu mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan menggunakan seragam lengkap. Alasannya apa? Ini Bapak Ibu, murid melakukan disiplin itu tadi ternyata karena dia takut dihukum. Ini adalah suatu motivasi yang muncul dari ekstrinsiknya Bapak Ibu. Yang kedua, dia itu melakukan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh Bapak Ibu, misalnya kelas 1 sekarang itu yang masih tahun ajaran baru biasanya sulit gitu untuk membaca yang beda. Nah, di sini itu Bu Ida memberikan suatu imbalan. Contohnya, anak yang bisa membaca, Bu Ida akan memberikan 1 buah permen. Nah ini Bapak Ibu, itu ada, dia itu tertarik untuk cepat-cepat bisa membaca karena motivasi untuk mendapatkan imbalan berupa permen tadi yang diiringi oleh Bu Ida. Nih, murid melakukan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Dia melaksanakan motivasi tersebut untuk ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Alasannya apa? Sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsiknya. Beda ya Bapak Ibu dari yang kedua ini motivasi yang berasal dari luar, yang ini dari dalam. Dia betul-betul sadar, oh saya itu pengen belajar membaca sendiri, saya bisa itu karena termotivasi dari dalam diri saya sendiri, nggak karena pengen dihukum, ya nggak pengen dikasih imbalan, tetapi dia itu sadar akan dirinya mampu untuk bisa membaca. Masih semangat deh Bapak Ibu ya. Bapak kelihatannya kok mengantuk, kita ice breaking dulu Pak. Mohon diputarkan ice breaking saya. Minta tolong untuk Bapak dan Ibu berdiri di tempat yang longgar ya. Kita bergerak-gerak bersama terlebih dahulu.
Bapak Ibu. Aram sam-sam. Konsentrasi ya Bapak Ibu, kita bergerak bersama di sini ya. Yuk, tangannya. Terima kasih. Gimana? Nggak mengantuk ya? Itu tadi melatih konsentrasinya Bapak Ibu. Ya, ini tadi adalah suatu motivasi yang timbul dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Apa yang Bapak Ibu? Tidak. Seru ya Bapak Ibu ya? Ya, seru. Mana ini semangatnya? UPTS Negeri Lojo 2 Jaya, Jaya, Jaya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya di sini yaitu ada 5. Bertahan hidup yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Mari selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusinya di sini. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nggih, Bapak Ibu setuju nggak dengan apa yang saya tuliskan ini, Bapak Ibu? Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata ini mohon maaf. N-nya mencolot. Hukuman, konsekuen sama restitusi. Di sini memiliki pengertian
dijelaskan untuk perbedaan menurut Bapak dan Ibu? Monggo, perbedaan di sini Bapak Ibu. Hukuman itu apa? Konsekuen itu apa? Restitusi itu apa? Mohon mungkin bisa dibacakan. Hukuman adalah pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki dampak negatif dari perilaku yang telah dilakukan. Terima kasih Pak Imam. Nah, dari sini yang sudah dibacakan oleh Pak Imam tadi, kita bisa membedakan nih Bapak Ibu. Hukuman itu kira-kira yang bagaimana Bu Yuli? Contohnya bagaimana Bu Yuli kalau kita ngasih hukuman Bu Yuli? Contohnya memberi hukuman kepada siswa mungkin dia melanggar aturan yang ditetapkan di kelas tersebut atas kesepakatan bersama. Ya, terus kalau untuk yang konsekuensi contohnya yang gimana? Untuk konsekuensi ini biasanya akibat dari perilaku siswa yang sudah disepakati bersama di kelas tersebut bersama siswa yang lain. Restitusi tersebut berarti perbaikan perlakuan dari siswa yang bermasalah tersebut. Terima kasih, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, di sini saya beri penekanan nih Bapak Ibu luar biasa untuk penyampaiannya Bapak Ibu. Akan tetapi mungkin ada yang perlu digarisbawahi. Hukuman Bapak Ibu di sini di modul 1.4 ini bahwa seorang guru itu cenderung menghukum atau memberi ancaman tanpa adanya suatu kesepakatan Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Misalnya seperti ini. Anak terlambat berangkat sekolah, tetapi ada salah satu guru itu hanya langsung menyuruhnya, sana kamu berdiri di depan atau di bawah tiang bendera, hormat bendera. Ini adalah suatu hukuman ya Bapak Ibu. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Betul yang disampaikan oleh Bu Yuli, konsekuensi itu suatu akibat yang ditanggung siswanya ini nanti, tetapi ini sudah disepakati bersama, yang sudah dibuat sekolah bersama-sama. Ini Bapak, contohnya dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Jadi konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu spontan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, tetapi langsung menghukum. Akhirnya anak itu cenderung seakan-akan seperti merasa diancam. Beda lagi dengan restitusi Bapak Ibu. Contohnya,
dia sudah mau mengakui kesalahannya Bapak Ibu, kita bisa memberikan motivasi supaya anak tersebut tidak untuk mengulanginya lagi. Itulah yang dinamakan restitusi. Bisa nih di sini untuk membedakan dari ketiganya nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya sampaikan, ternyata dari 3 poin ini tadi memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini cenderung menyakitkan deh, karena dia merasa jelas dia kecewa, dia membuat sesuatu kita hukum, dia pasti merasa sakit, tentunya menyakitkan, tidak nyaman, jelas. Murid jelas takut ya Bapak Ibu. Memaksa, jelas kita paksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kalau kita itu cenderung memberikan hukuman, anak-anak itu biasanya mesti ngapusi, dia mesti berkelit ya kan. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan hal ini, dia mesti bersembunyi dari kesalahannya karena dia takut dihukum. Murid menjadi rendah diri, minder Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu ciri-cirinya kita memberikan pemahaman itu hanya dalam jangka pendek Bapak Ibu. Ya dalam kasus itu tadi tidak bisa panjang, kita hanya bisa menegurnya saja. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan. Ini restitusi. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya contohkan. Seorang murid yang telah melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan tadi Bapak Ibu, murid itu akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita mengarahkan murid, dia bisa memecahkan masalahnya itu tadi Bapak Ibu, ya, untuk memecahkannya dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, tentu setelah direstitusi dia pasti akan bisa menghormati dirinya sendiri dan bahkan untuk orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini termasuk apa sih Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti apa tadi? Restitusi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman. Langsung push up Bapak Ibu. Apa? Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, membersihkan WC karena merusak pensil. Membersihkan WC. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Pak, ini Bapak tolong diperhatikan. Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Gak bisa membedakan ya. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pendekatan restitusi Bapak Ibu? Nah, pendekatan restitusi itu pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu sendiri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan deh kalau restitusi deh, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada
dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misal kita tanya, kenapa kamu kok sampai melanggar? Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas PR kamu? Ini ditanya dulu. Kemudian kalau kamu itu sudah misalnya berbuat tidak mengerjakan PR, kamu sudah melanggar tentang keyakinan kelas apa? Seperti itu. Guru terbuka dan siswa bisa menghormati dirinya serta orang lain. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, manajer. Kira-kira yang ada di jiwa Bapak Ibu guru ini dari 5 kontrol ini yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yang sekarang ini sudah ada di dalam posisi kontrol semua di panjenengan enggak? Apa? Ada nih, semua panjenengan miliki guys. Iya. Ini semua itu ada di Bapak Ibu guru. Tetapi kelihatannya itu karena kita sebagai seorang pendidik tentunya di dalam manajer ya. Kita sebagai manajernya ya untuk mengontrol siswa kita ya. Tetapi kita juga harus melihat dulu apa kesalahan yang sudah diperbuat oleh murid kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah hanya berperan sebagai manajer, tetapi kita kadang juga akan menjadi seorang teman ya. Kita melihat dulu masalahnya apa. Kita juga bisa berperan sebagai memantau saja. Sebagai intel katanya nih. Pembuat rasa bersalah, seakan-akan itu kita menyalahkan diri kita Bapak Ibu. Di saat anak yang sudah melakukan kesalahan, seakan-akan kita yang menyalahkan diri kita. Jadi anak tersebut akan merasa bersalah sendiri dengan yang dia lakukan. Bisa dilanjut ya? Ini contohnya seperti ini. Perlu saya bacakan Bapak Ibu? Perlu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kasus saya ini. Kalau kita menghukum seperti ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jelas ini kita menghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, teman, ayolah tolong Ibu Guru buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Kita berperan sebagai teman ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita sebagai manajer, oke? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini ya Bapak Ibu perbedaannya dari 5 posisi tadi. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas kira-kira sama enggak? Bapak Ibu? Tidak sama ya. Ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa hubungannya di sini? Kita lihat bersama-sama. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu. Guru, siswa yang sifatnya universal. Kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat oleh sekolah tanpa kita melibatkan murid. Ya, biasanya hanya dibuat oleh guru saja. Beda ya Bapak Ibu ya. Nih, peraturan kelas itu apa? Seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk menjaga disiplin, keselamatan dan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Ini peraturan Bapak Ibu. Bagaimana dengan keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar budaya yang diusung oleh guru dan siswa di kelas. Ya ini tadi yang dibuat bersama guru dan siswanya tadi, ini namanya keyakinan kelas.
ganti kalimat negatif menjadi positif. Dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan kata tidak, ya, tidak boleh Bapak Ibu. Ini ganti kalimat negatif menjadi positif. Bisa nanti ya slide selanjutnya. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelasnya itu sudah tersusun, kita tinjau kembali. Kira-kira dari kata-kata teman-teman itu, murid-murid kita yang sudah terkumpul tadi, ada nggak yang kiranya itu sama? Jadi kalau sama itu kita rangkum jadi satu Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan itu sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, sudah disepakati dari kata yang negatif diubah ke yang positif, sudah di ACC sama semua anggota kelasnya, bisa dicetak kemudian ditempel di depan kelas atau di dalam kelas. Ini Bapak Ibu yang terakhir, restitusi segitiga Bapak Ibu. Restitusi segitiga, saya beri gambaran Bapak Ibu. Setelah mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita akan mengetahui bagaimana cara kita untuk melakukan. Ini menurut Diane Gonson dalam bukunya Restitution. Telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bersama segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini mungkin masih asing, apa itu restitusi segitiga Bapak Ibu? Ya, ini adalah suatu puncak di mana saya mendapatkan ilmu di modul 1.4 Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu gambarannya seperti ini. Ya, yang pertama kita akan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Ini menstabilkan identitas itu kira-kira yang bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini untuk kata-kata yang akan kita ucapkan di saat kita menghadapi masalah atau anak yang membuat kasus Bapak Ibu. Yang pertama kita ucapkan itu ini Bapak Ibu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah poin yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah itu kita memvalidasi Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan deh. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita mengait info kepada anak itu. Dia sampai melakukan hal itu karena apa? Kita harus memberikan ruang nih Bapak Ibu. Yang ketiga, nah, setelah kita menanyakan alasan yang sudah diperbuat, kita langsung menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama yang sudah dibuat tadi. Tentunya kamu akan tahu ya kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Ini Bapak Ibu contohnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Intinya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sudah Bapak Ibu, ini saya akan mencontohkan satu saja nih Bapak Ibu dari praktek penerapan segitiga restitusi yang kebetulan itu saya terapkan di kelas 5. Kemarin itu ada seperti ini Bapak Ibu, kasus murid saya Bapak Ibu kelas 5. Pada saat dia masuk sudah berbunyi, anak-anak melaksanakan senam
pelajaran pada waktu itu saya itu pelajaran bahasa Jawa Bapak Ibu. Di situ ada anak itu masih mengerjakan tugas rumahnya yaitu bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan video saya Bapak Ibu. Oh videonya apa nggak bisa diputar Pak Ibu ya? Nanti bisa saya kirim ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kasus kedua ini siswa membuang sampah sembarangan yang sudah saya berikan contoh di awal tadi Bapak Ibu. Jadi dia itu ada bel masuk kelas sudah dia lari terburu-buru Bapak Ibu. Saya itu pas menemui dia, maksudnya pas menegoki dia itu membuang bungkusan jajannya itu hanya dilempar. Kemudian saya memanggil anak tersebut, saya panggil di ruang guru, saya tanyakan Bapak Ibu seperti ini mohon maaf ya videonya nggak bisa saya putar nih Bapak Ibu, nanti saya kasih putar lagi. Kemudian ini testimoninya untuk kasus 1 Bapak Ibu, ini testimoni kasus yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai. Bapak Ibu, karena pemaparan pada hari ini saya menyampaikan penerapan budaya positif tentunya di modul 1.4, semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan di kelas panjenengan, di sekolah panjenengan. Semoga ini akan menjadikan suatu dampak yang positif Bapak Ibu. Saya selaku pemateri pada hari ini sangat mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika pada saat saya menyampaikan materi pada hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk hari ini sekalian saya tutup ya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita gunakan nanti di anak didik kita. Marilah untuk acara diseminasi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu.